Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kemenak, bertemu lagi dengan kami dalam acara kegiatan Ramadan podcast Kemenak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang seputar keutamaan bulan Ramadan bersama narasumber kita. Beliau sudah tidak asing lagi di Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq SAG MHI. Beliau sebagai penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Rogo Jampi. Dan beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwari 1 dan 2 di Kabupaten Banyuwangi. Ahlan wa sahlan Gus, kaifa haluk, bagaimana kabar? Alhamdulillah, ahlan bikum Bu Didin dan sahabat Kemenak dimanapun saja berada yang mengikuti acara podcast Kemenak pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Ramadan. Nggih Gus, sekarang tanggal 5 nggih. Masuk dalam putaran 10 hari pertama. Hari pertama, betul Bu Didin. Nggih, langsung saja seperti kita ketahui nggih Gus, tema kita pada sore hari ini yaitu keutamaan bulan Ramadan. Kalau pada saat bulan Ramadan itu sepertinya orang sangat bergairah sekali untuk beribadah, nggih. Baik itu menjalankan sholat sunnah, taraweh, kemudian ngajinya juga lebih banyak pada hari-hari biasa, kemudian sodakohnya yang biasanya sedikit itu mungkin lebih banyak. Itu kenapa Gus? Apakah ada keutamaan dalam bulan ini? Mohon dijelaskan keutamaannya sebesar apa kira-kira Gus? Monggo. Ya, terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Kalau kita lihat fenomena di masyarakat ketika bulan Ramadan, ritme ibadah semakin meningkat, orang bersedekah juga semakin banyak, kegiatan-kegiatan yang lainnya sosial dan sebagainya ini semakin meningkat. Pertanyaannya kenapa ini terjadi? Kok tidak terjadi pada bulan-bulan berikutnya? Yang pertama, bulan Ramadan ini memang spesial. Bulan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabiullah Musa alaihissalam begitu iri ketika Nabiullah Musa mengunggulkan kehebatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bisa berkata-kata dengan Allah taala. Kemudian beliau bertanya, "Ya Allah, apakah ada orang yang lebih mulia dibandingkan saya yang bisa berkata-kata dengan Engkau?" Apa kata Allah taala? Ada, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan puasa di bulan Ramadan sampai putih bibirnya, kuning badannya. Maka ketika dia melakukan demikian, pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi Allah buka pintu langit, Allah berikan keberkahan. Sehingga karena begitu agungnya bulan Ramadan, para ulama mengajarkan kepada kita, sejak bulan Rajab kita sudah memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ternyata yang diminta Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Ini yang diminta, bukan wa balighna Syawal, bukan. Kenapa? Karena begitu agungnya bulan Ramadan. Allah berikan keberkahan. Di antara keberkahan yang pertama, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Ketika orang itu senang gitu aja, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan, besok Ramadan datang, besok Ramadan datang, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul ghufran. Ketika mengatakan demikian, Allah haramkan jasadnya terjilat api neraka. Itu belum puasa, senang aja. Ketika dia berpuasa bagaimana? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulullah ta'ala. Allah ketika malam pertama bulan Ramadan, Allah
berkata, "Man dalladzi yuhibbuna fanuhibbu wa man dalladzi yatlubuna fanatlubu." Apa kata Allah? Siapa yang mencintai aku, siapa yang akan mencintai aku akan cinta sama dia. Siapa yang mencariku, maka aku akan mencari dia. Ini kesempatan saudaraku sekalian, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu keistimewaan yang pertama, Bu Didin. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaannya, puasa ini adalah bagian dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini syahadati alla ilaha illallah ila akhirih sampai wa saumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, keutamaannya, mereka yang berpuasa, ya, yang berpuasa dilihat oleh Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang. Yandurullah ilaihim birrahmah, wa man nadhara ilaihim birrahmah la yu'adzibhu abadan. Maka orang itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita buka menghadapi bukaan, Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang. Makanya saya berpesan kepada sahabat-sahabat Kementerian Agama, mari tunjukkan etika yang baik ketika berbuka. Buka itu bukan balas dendam, semua makanan dikumpulkan jadi satu, bukan. Ya, buka ini iftarnya mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan ini adalah pahala dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya, makanya pantas jika kegiatan-kegiatan ibadah begitu meningkat. Karena apa? Karena kullu amali ibni Adam yudha'af. Segala amal ibadahnya anak cucu Adam dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? As-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala. Ya. Dan aku yang akan membalasnya. Karena orang puasa dan tidak, ini tidak kelihatan. Apakah orang yang mulutnya bau mesti puasa? Oh, belum tentu. Bisa saja karena dia tidak sikat gigi itu, Bu Didin. Ya. Atau juga orang yang lemes, apakah dia mesti berpuasa? Belum tentu. Mungkin karena dia sakit, diabetes dan sebagainya. Apakah orang yang kurus mesti berpuasa? Belum tentu. Atau yang gemuk tidak berpuasa? Kata siapa? Makanya yang tahu puasa atau tidak, ini hanya Allah Ta'ala. Dan Allah yang akan kasih pahalanya. Subhanallah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini tempat diturunkannya Al-Quran. Ini Masya Allah, ya. Kemudian bulan Ramadan ini keutamaannya lagi, yaitu tempat diturunkannya Lailatul Qadar, ya, yaitu yang sudah menjadi ittifaq ulama 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sehingga sangat naif sekali kalau 10 hari akhir kita semakin jauh dari ibadah. Kalau fenomena yang ada di masyarakat kan begitu. Ini, tapi saya yakin sahabat-sahabat Kemenak tidak demikian. Yakin 100%. Ya, mereka mulai jarang di masjid, shopnya sudah mulai maju, ya, bacaan Qurannya sudah mulai jarang. Mereka lebih banyak di mal-mal, di tempat keramaian dan sebagainya. Ini masyarakat awam yang ada yang kita ketahui. Lailatul Qadar kita cari. Rasulullah mengajarkan tidak demikian. Ketika hari akhir semakin apa yang dilakukan Rasulullah. Idza kana asyul awakhir, beliau ikat perutnya, semakin sedikit makannya. Wa aiqadha ahlah, keluarganya dibangunkan. Wa ahyal laila, malam jarang tidur untuk mendekatkan diri
siapa tahu menemukan Lailatul Qadar yang bandingannya seperti beribadah 1000 bulan, ya 1000 bulan sekitar 83 tahun ya. Masya Allah, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qadar. Itu diantara para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang ke-7, yaitu bulan Ramadan ini tempat berbagi. Makanya kalau kita lihat orang membagikan sesuatu, mengeluarkan zakat, fitrah, itu jelas zakat emal, itu lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada jaminan yang besar. Apa kata Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad? Man fatara sa'iman kutiba lahu misru ajri sa'im la yanqudu min ajri sa'im syai'un. Orang yang kasih makanan kepada orang-orang yang lagi berpuasa, maka Allah kasih pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Ini Masya Allah ya. Mari saudaraku sekalian, kita berbagi. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri, saudara-saudara kita mari kita pikirkan. Yang ke-8 ya, bahwa di bulan Ramadan ini doa mustajabah ya, doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marrat. Setiap malam Allah berkata, hal min sa'il fa'utihi su'alah, hal min ta'ib fa'atubu alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah ada orang yang meminta, maka aku akan memberinya? Ada enggak orang yang bertaubat, aku akan mengampuninya. Barang adakah orang yang memohon ampunan, maka aku akan mengampuninya. Saudaraku sekalian, momen ini mari kita gunakan sebaik mungkin. Minimal dengan 3 hal tadi. Berbanyak mohon kepada Allah, karena gimana pun juga kita banyak kebutuhan kepada Allah Ta'ala, untuk kita, untuk keluarga kita dan sebagainya. Dan kita berbanyak taubat. Dan yang ketiga, perbanyak baca istighfar. Itu diantaranya Budidin dan pendengar sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik Gus, kalau sudah tahu begitu dahsyatnya keutamaan Ramadan, dari awal sampai baru kita masuk saja sudah iming-iming surga bagi yang senang saja, belum lagi yang menjalankan. Di situ tadi bisa saya simpulkan ada beberapa keutamaannya, diantaranya di sana termasuk rukun Islam, kemudian mereka yang berpuasa dilihat penuh kasih sayang, siapa yang dicintai, apa sih yang enggak buat kekasih, gitu ya Gus ya kira-kira. Iya, betul. Jadi kalau sudah Ramadan kita laksanakan dengan sempurna, insya Allah kita besok akan bertemu dengan Allah. Ngoten Gus? Iya, dia bertemu dengan rahmat-rahmatnya Allah Ta'ala. Juga demikian kita nantinya akan mendapatkan satu kemuliaan tersendiri nantinya di Jannatun Naim. Oke, ada satu pertanyaan ini Gus. Ini bagi orang yang apa namanya ya? Ada orang yang tertarik sangat dengan iming-iming tersebut. Akan tetapi bagaimana jika kita sudah Islam, kemudian kita apa namanya, mungkin Islam yang kurang, untuk melaksanakan itu apa yang harus kita iming-imingkan lagi selain ini yang sudah ada, keutamaan yang sudah jelas banyak, tetapi masih banyak saja saudara-saudara kita yang tidak peduli akan hal tersebut. Bagaimana kira-kira cara kita untuk mengajak mereka? Begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan, namun tidak bisa dipungkiri masih banyak orang-orang yang tidak menjalankan puasa. Apakah boleh tidak menjalankan? Boleh, jika dia ini ada udzur syar'i. Udzur syar'i. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Contohnya dia karena maridun, karena sakit, memang sakitnya parah, dan andai kata berpuasa maka akan mengakibatkan tambah parah. Atau dalam keadaan musafir, dia perjalanan, boleh.
Namun konsekuensinya fa'iddatun min ayyamin ukhor, harus diganti pada hari yang lain. Ketika tidak ada uzur, ya, tidak gila, bukan beranak kecil, tidak sakit, bukan karena bepergian, maka wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan puasa. Terus bagaimana mereka tidak puasa? Nah, ketika dia tidak berpuasa, ya, tidak menjalankan dengan alasan karena waduh aku cari ekonomi dan sebagainya, ini masih nanti ditafsir, dilihat bagaimana nantinya. Tapi yang jelas bahwa puasa Ramadan ini wajib bagi mereka. Terus iming-iming apalagi yang perlu disampaikan kepada mereka? Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihu. Jadi puasa itu, berpuasalah kamu sekalian, maka kamu akan sehat. Ini yang perlu kita tunjukkan, bahwa puasa itu tidak membuat sakit, puasa tidak membuat mudarat, puasa tidak akan mengurangi aktivitas kita. Dengan catatan mulai bulan Rajab, bulan Sa'ban kita sudah dilatih menjalankan puasa. Maka puasa itu akan terasa ringan buat kita semuanya dan akan semakin sehat. Kalau kita logikakan seperti gini, Bu Didin dan sahabat Kemenak yang berbahagia, ya, seperti orang makan kemudian tidak pernah dikeluarkan, akan timbul penyakit. Sama dengan begitu, kita tidak pernah turun mesin dan sebagainya. Wah, Ramadan ini tempat untuk kita turun mesin biar semakin sehat. Sumu tasihu. Itu yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Kemudian yang kedua yang perlu kita tanamkan kepada mereka, dengan puasa ini Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat dan pintu barokah. Itu yang perlu ditanamkan kepada mereka. Ya. Ya. Terus berarti kalau fenomena di masyarakat mungkin puasa itu harus dibiasakan, Gus. Karena seperti yang kita tahu di masyarakat saya itu terutama di daerah sekitar, banyak sekali anak kecil-kecil yang memang sudah waktunya puasa sebenarnya menurut saya. Tapi ternyata mereka sangat enteng sekali. Mungkin itu kurangnya pendidikan dari orang tua atau bagaimana itu, Gus, yang seperti itu? Iya. Jadi fenomena yang ada seperti itu, ketika ada anak tidak berpuasa dan sebagainya, ini adalah tugas orang tua. Ya, tugas orang tua itu banyak sekali. Kalau kita lihat di surat surat Luqman itu ada 15. Yang paling mudah aja kalau kita lihat di sebuah kitab, tugas orang tua itu satu, yaitu mengajar. Jadi memberikan pengajaran. Ya, kalau dalam bahasa pondok namanya at-ta'lim, ngaji Quran, ngajari ilmu akidah dan sebagainya. Apakah mengajarkan itu sudah cukup? Ngajari ilmu matematika, ngajari ketika tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, memberikan contoh kepada anak. Jangan pernah bermimpi anaknya ahli puasa, jangan pernah bermimpi anaknya ahli sholat ketika keluarganya tidak puasa, tidak sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, Bu Didin, yaitu kewajiban orang tua adalah at-taujih, mengarahkan anak. Nih, diarahkan. Jadi anak ini ke kanan, ke kiri, ke depan dan sebagainya. Ini bagaimana orang tua mampu mengarahkan dengan uswatun hasanah. Baik, Gus, sangat bermanfaat sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Yang terakhir, indikator keberhasilan itu bagaimana? Kalau sudah kita melaksanakan puasa dengan baik, kemudian kita sudah menjalankan keutamaan pada bulan Ramadan dengan baik, apa kira-kira yang akan kita dapatkan setelah bulan Ramadan? Iya. Indikator keberhasilan puasa seseorang, ya, di bulan Ramadan ini kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ agar terbentuk jiwa yang muttaqin. Ya, ini kalau kita jabarkan panjang, kalau kita lihat di surat An-Nahl ataupun surat Al-A'raf, kita maknakan dalam harfi. Tattaqun itu cirinya nampak itu ada 4 kata. Yang pertama tak. Orang yang ahli puasa akan tumbuh sifat tawadhu, rendah hati, sopan santun yang tinggi, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, dia tidak memandang seseorang dengan sebelah mata. Kenapa? Karena siapapun dia pasti punya sisi kelebihan yang tidak kita miliki. Boleh jadi kita punya kelebihan, orang lain pun juga punya pada hal yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qaf. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan kelihatan itu berhasil apabila tumbuh qaf, qanaah, gampang nerimo. Sehingga mulai sekarang belajar kita ketika buka sahur Ramadan tidak semakin banyak pengeluaran kita, namun semakin sedikit sebenarnya. Qanaah. Kemudian yang ketiga yaitu wawu, wirai, semakin pandai mengolah nafsu, mengolah hati, pikiran untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir yaitu iya, yakin, keyakinannya semakin tinggi kepada Allah Ta'ala. Ingat, saudaraku sekalian, keluarga, Kementerian Agama, tugas kita hanya berusaha, yang menentukan Allah Ta'ala. Terima kasih Gus, sahabat Kemenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita pada sore hari ini sangat lengkap sekali yang telah diberikan, yang telah ditausiahkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, dari mulai kita bergembira dengan datangnya Ramadan sampai kita melaksanakan dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan sampai pada hasil akhir, yaitu menjadi insan yang bertakwa yang memang diidam-idamkan oleh semua umat Islam di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini membawa manfaat untuk saya khususnya dan untuk sahabat Kemenak pada umumnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa ma'as salamah.